Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MTESA, kembali lagi dengan kita, saya Bella dan saya Ocha di podcast MTESA. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah cukup familiar dengan lingkungan MTSN 1 Kota Semarang nih. Dan karena beliau-beliau ini merupakan para alumni MTESA yang kemarin juga muncul di majalah Khazanah. Siapa lagi kalau bukan Ibu Putri Rahmi yang selaku Kepala MTS Arois Cendikia dan Ibu Iria Erlani yang sekarang masih aktif sebagai penulis sekaligus ASN Pemprov Jateng. Wah, sangat hebat sekali ya, Cak. Pasti tidak sabar kan untuk mendengarkan cerita dari salah satu alumni MTS Negeri 1 Kota Semarang ini yang sekarang juga menjadi orang-orang yang hebat. Ya nih Bel, nah dari sekian banyaknya SMP-SMP yang hebat, apa sih yang membuat Ibu Putri dan juga Ibu Ria memilih untuk bersekolah di MTSN 1 Kota Semarang? Pilihan saya di MTS Negeri 1 Semarang, sedikit flashback cerita dikit gak apa-apa ya. Saya itu dari kecil sampai di perguruan tinggi itu di madrasah semua. Jadi RA, MI, MTS sampai di UIN. Nah, kenapa waktu itu milihnya di MTS Negeri 1 Semarang dan MTS Negeri 1 Semarang dengan penuh kesadaran saya memilih, tidak kemudian ini jadi wah nggak keterima sekolah di sana nih terus saya sekolah di MTSN, enggak. Saya memang memilih di MTS Negeri 1 Semarang karena saya melihat kalau di Kota Semarang kan memang ada dua MTS ya, ada Negeri 1 dan Negeri 2 yang kalau lihat jarak itu yang dekat memang di MTS Negeri 1 Semarang karena rumah saya dekat dari sini. Lalu saya melihat kalau kita sekolah di MTS itu selain mendapatkan ilmu pelajaran umum, tentu kita mendapatkan mata pelajaran yang agama yang supaya berimbang gitu. Dan ekstrakurikulernya saat itu juga sudah banyak sekali ya. Saya masuk di MTS itu saja tahun 2005. Itu pun sudah keren, apalagi sekarang saya lihat MTS Negeri 1 Semarang berkembang lebih pesat begitu. Itu alasan saya. Kalau saya sendiri sih tidak jauh berbeda dari Mbak Putri ya. Saya itu juga produk madrasah dari MI, MTSN, kemudian di MAN. Kalau Mbak Putri kuliah di UIN, saya di kampus negeri ya, di Jogja gitu. Zaman Mbak Putri sama saya itu selisih 4 tahun, jadi sedikit berbeda. Zaman Mbak Putri itu MTS buka setelah SMP negeri. Ya, jadi banyak orang-orang yang dari SMP negeri yang tidak diterima, kemudian lari ke MTS. Nah, mulai zaman saya angkatan pertama waktu itu MTS buka lebih dulu gitu. Jadi saya dengan sadar memutuskan untuk memilih MTS. Nah, karena rumah saya di daerah selatan itu cuma ada 2 pilihan, di SMP 33 dan di MTS. Nah, kenapa saya memilih MTS? Ternyata saya karena dari MI, kemudian kan saya dapat pelajaran banyak ya, kayak ada fikih, akidah akhlak, SKI waktu itu kan. Nah, ketika saya masuk ke SMP, ternyata pelajaran agama cuma 2 jam setiap minggu, dan bagi saya itu kurang. Sayang, jadi saya pikir waktu itu sayang banget ya pelajaran yang saya udah belajar banyak tiba-tiba hilang gitu. Nah, kemudian saya mau masuk MTS aja. Kenapa di MTS ternyata masih ada gitu, akidah akhlak sendiri, fikih sendiri. Sebenarnya sesimpel itu ya. Alasannya simpel. Sayang banget itu pelajaran yang dulu pernah ada terus tiba-tiba hilang kalau masuk SMP gitu. Sayang itu dengan madrasah. Iya, gitu. Ibu, kegiatan apa saja yang dilakukan setelah lulus dari madrasah ini? Setelah lulus dari sini? Iya. Kebetulan saya melanjutkan sekolah di Gorontalo, di MAN IC Gorontalo gitu. Itu juga ini ya, peran serta dari guru-guru dari sini tuh kayak luar biasa banget, sangat disupport luar biasa. Dari awal pendaftaran itu dulu saya ingat guru siapa saya lupa, pokoknya bapak-bapak saya lupa siapa, menuliskan ada MAN Insan Cendekia gitu. Itu apa gitu, saya baru pertama kali dengar itu, menuliskan di papan tulis itu. Dulu belum ada internet ya, nggak bisa browsing gitu. Terus ada ini sekolah bagus dan gratis. Jadi saya ternyata angkatan ketiga yang gratis, full gratis gitu. Di IC Gorontalo itu ya? Di IC ya, Serpong juga masih gratis. Cuman sekarang udah bayar ya gitu. Nah akhirnya ya udah saya melanjutkan di sana. Dari awal diajarin Bu Nurma waktu itu ya, guru BK, diajarin TPA itu seperti apa gitu. Kita belajar setiap hari itu belajar TPA, pola-pola TPA dari gambar, dari yang apa ya, ya pokoknya gitulah banyak banget.
terus pelajaran akademik kita dipelajarin terus wawancara caranya bagaimana gitu. Persiapan lah masuk ke sekolah IC waktu itu. Kalau saya kegiatannya dari MTS sama seperti Mbak Ria, saya juga lanjut langsung ke ManPK Surakarta. Kepala madrasah saya saat itu Bapak Firdaus Faisal almarhum merupakan satu-satunya menurut saya orang yang berperan penting dalam pemilihan saya memutuskan sekolah untuk di sekolah lanjut, yaitu ManPK Surakarta. Jadi saat itu memang sudah dimotivasi jauh-jauh hari, Putri besok sekolah di Solo ya, di Surakarta, di ManPK Surakarta. Masih nggak tahu nih mau scrolling, mau kepo kayak sekarang kan nggak bisa. Tapi waktu itu memang saya niat ingsun, saya nurut gitu karena diarahkan, karena beliau juga kita anggap sebagai orang tua kan, begitu kalau di sekolah kan orang tua kita kan guru. Alhamdulillah akhirnya ikut seleksi, kemudian diterima di ManPK Surakarta. Alhamdulillah. Iya. Lalu selama 3 tahun ini di MTS Negeri 1 Kota Semarang ini, pengalaman apa yang paling berkesan? Ayo. Saya dulu ya. Oke. Saya itu dulu kutu buku ya, beda dengan Mbak Putri ya. Mbak Putri itu aktivis gitu ya. Saya tipikal kutu buku, kemana-mana membawa buku gitu ya. Sukanya di perpus gitu. Jadi buku, bagi saya itu buku itu adalah jendela ilmu, jendela dunia. Karena saya dengan membaca saya bisa tahu dunia luar itu. Ya. Karena dulu akses kita untuk ke dunia luar itu sangat terbatas, itu internet Ya, susah. buku itu gitu. ya. Buku itu satu-satunya teman saya lah ibaratnya gitu. Nah saya ngapain? Saya pernah gini. Telat waktu itu hujan, orang tua saya nggak ada di rumah, terus saya mau sekolah gitu, segitu inginnya sekolah ya, akhirnya saya hujan-hujanan. Jadi kebetulan sekolah ada, ya? ada tetangga saya yang lewat gitu, berangkat kerja, saya ikut gitu, nekat lupa bawa jas hujan ya, terus akhirnya ya udah hujan-hujanan sampai kelas. Kenapa kamu telat gitu? Waktu itu Bu siapa ya lupa. Pelajaran pertama saya udah basah kuyup dan saya ikut pelajaran, segitu inginnya sekolah dan tidak mau terlambat gitu. Good. Ini contoh yang baik nih. Kalau saya selama 3 tahun yang terkesan itu karena personally saya suka aktif gitu. Kalau Mbak Ria ini kan beliau suka baca buku, damai, tenang gitu. Kalau saya nih pramuka ikut, marching band ikut, band ikut, pramuka, OSIS. Spill dikit ya, saya ketua OSIS saat itu. Keren banget. Jadi memang sesuka itu dengan aktivitas yang di lapangan. Maka kalau tanya kesan, sampai bertumpuk itu kesannya, karena pasti saya bertemu dengan banyak mentor, banyak guru. Kemudian untuk di pelajaran di kelas saya juga suka sekali dengan pelajaran bahasa Inggris, dan guru-guru di sini kemudian support saya untuk bisa ikut kompetisi bahasa Inggris zaman dulu banget yang sekarang lomba kompetisi tersebar di platform apapun ya, waktu itu cukup langka. Namun guru-guru di MTS itu mensupport kita untuk memaksimalkan potensi kita. Itu yang saya terkesan. Kalau di breakdown varian kegiatannya apa ya sebanyak itu, karena semuanya volley juga ikut saya tuh waktu tuh, kayak memang setiap hari pulangnya Aktif sore. banget ini, Cak. Iya, aktif banget memang. Jadi dari Senin sampai akhir minggu itu memang setiap sore ada kegiatan terus, dan itu semua saya ikutin. Suka gitu, memang suka. Jadi kesannya banyak. Satu yang pasti di MTS Negeri 1 Semarang, guru-guru yang ada di sini itu sangat support sekali untuk mengembangkan potensi kita, bahkan bertanggung jawab Setuju sampai banget. ya kan, Iya. sampai kita tuh mau sekolah di mana nih, bisa memetakan gitu. Iya. Yang Itu terbaik kesan. mana, yang Betul sekali. sesuai dengan bakat kamu mana, Iya. sangat didukung sekali. Betul. Nah, sejauh ini manfaat apa yang paling dirasakan saat menjadi siswa di MTS? MTS. Ya. Manfaatnya adalah menjadi, kalau saya Ya. menjadi orang yang percaya diri dan juga berani mengambil resiko. Komitmen juga. Nah, itu pelajaran penting yang saya dapatkan selama belajar di MTS Negeri 1 Semarang. Nah saya itu karena seneng, bukan menyendiri juga sih, maksudnya lebih Iya. seneng yang tenang gitu. Iya, benar. Saya dapat apa ya di MTS ini, saya belajar berani bermimpi gitu ya. Nah, Saya belajar berani bermimpi
apa ya, dari dulu kan rumah saya di kampung gitu ceritanya, tiba-tiba masuk ke IC gitu kan, apa itu IC gitu ya, itu sesuatu hal yang tidak pernah terbayangkan gitu ya. Nah guru-guru di sini sangat support, sangat berani memupuk gitu, berani mendampingi saya dari nol, dari nggak tahu apa-apa sampai akhirnya dihantarkan masuk IC. Di IC pun saya itu juga masih ditanyain kabarnya bagaimana, habis ini kemana, bahkan ketika saya lanjut kuliah pun itu masih ditanyain, saya suka main kesini kan, habis ini kemana gitu, terutama ya salah satu guru ya, saya sebut namanya boleh? Nah itu Pak Sugiarto, Pak Gi, itu bapak asuh saya. Kebetulan saat itu anak asuh beliau tuh banyak, ada sekitar 5 gitu. Dihantarkan sampai kuliah, sampai selesai, sampai lulus. Bener-bener ini ya. Bener-bener didampingin gitu. Ya. Habis ini mau kemana? Lahir batin gitu. lah ibaratnya dimotivasi di bener-bener. ini. Nah, salah satu hal yang bener-bener saya pegang sampai sekarang itu kayak beranilah bermimpi gitu, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu gitu ya. Nah, guru-guru di sini tuh sangat support seperti itu. Oke. Lalu adakah tantangan atau hambatan yang masih belum bisa tercapai sampai sekarang? Sampai sekarang Ya. tantangannya, saya pikir secara umum kita pasti punya tantangan, namun levelnya masing-masing nih. Kalau anak MTS nih tantangannya, saya dulu sudah pernah, sekarang saya sebagai misalnya nih, saya sebagai kepala madrasah saya juga punya tantangan. Jadi kalau bicara terkait tantangan itu selalu ada. Nah, ketika kita bisa menghadapi, bisa mengeksekusi tantangan itu, maka kita lolos kepada tantangan berikutnya. Tantangan itu menurut saya itu sifatnya memang upgrading, sifatnya itu mengembangkan kita. Ketika kita ada satu tantangan kok kita lulus, maksudnya terus balik kanan, ya berarti kan kita malah kembali ke tantangan yang sudah kita lewati, kira-kira begitu. So, setiap dari kita punya tantangannya masing-masing. Yang jelas ketika kita mendapatkan tantangan, kendala, masalah, ya harus dihadapi. Jadi kalau dikatakan selesai atau apa, ya nggak ada. Saya akan menghadapi tantangan ini sampai kapanpun gitu ya. Tantangannya masing-masing kan, antara Debela dan juga kita semua gitu. Gitu. Sedikit nambahin ya. Mungkin di usia-usia adik-adik itu kan idealisme itu masih tinggi ya. Aku mau seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau masih ada teman-teman adik-adik itu ketika masih punya idealisme gitu ya, tetap dihidupkan gitu. Tetap harus berkobar gitu. Karena mumpung belum banyak dihadapkan dengan realistis gitu. Realita gitu ya, realita kehidupan. Belajar idealis. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut nih, bagaimana cara mempertahankan motivasi dan semangat dalam berkarir sampai sesukses sekarang ini? Oke. Wow, disebut sukses belum juga ya? Iya, pertanyaannya berat ini ya. Tapi harus dijawab, ini tantangan. Tantangan yang harus dijawab begitu. Bagaimana bisa jadi motivasi buat teman-teman? Yes, sepakat saya. Saya dulu izin ya, oke. Bagaimana kita tetap bertahan, karena tadi saya sampaikan bahwasanya kita selama hidup ini pasti ada tantangan nih, ada kesulitan. Nah, gimana kita tetap keep going, tetap energi kita tetap ada. Kalau saya ya, ingat dengan goals, ingat dengan tujuan. Goals saya, goals Mbak Ria, goals adik-adik semua ini berbeda. Jadi memang tidak untuk dibanding-bandingkan, tidak juga boleh disamakan, karena saya tidak tentu bisa ketika kita switch position, kamu di tempat saya di tempat kamu, tidak terus kemudian kita bisa menjalani tantangan itu. Jadi setiap dari kita punya tantangan masing-masing. Yang membuat kita tetap powerful, tetap berenergi adalah kita harus ingat dengan tujuan. Nah, bagaimana kita bisa big why-nya apa nih, tujuan kita untuk tantangan yang sedang kita jalani apa? Ya kita ingat posisinya, kalau anak-anak, kalau adik-adik menjadi siswa, menjadi anak gitu kan. Kalau saya sudah menjadi ibu, saya menjadi kepala madrasah. Goal saya apa? Otomatis bagaimana sekolah saya bisa unggul, bagaimana anak-anak yang bersekolah di sekolah saya bisa ini ya, goal saya gitu. Jadi saya menjadi terus bersemangat setiap hari. Emang nggak pernah down? Ya pasti ada. Boleh down, tapi tidak untuk diratapi, disesali, bahkan dinikmati. No, segera lanjut lagi. Kalau kata petikan sebuah ayat itu, faidza farogta fansab. Maka ketika kita sudah lengah, sudah kosong dari satu pekerjaan, maka lanjut ke pekerjaan yang lain. Sejatinya memang hidup seperti itu. Ya, itu dari saya. Ya, kalau Mbak Putri, wah luar biasa ya, motivator. Gitu ya? Enggak.
sama-sama nih belajar ya di sini ya. Belajar juga dari Mbak Putri. Nah kalau saya sendiri biasanya saya dulu kebetulan di tempat kuliah itu kan punya teman-teman ya, teman-teman dekat, teman-teman yang saling mengingatkan gitu, teman-teman yang masih satu idealisme gitu. Nah biasanya Jadi pemilihan teman dan pemilihan circle itu penting ya, sangat Maria, penting ya? sekali gitu Untuk menguatkan untuk goal memotivasi ya. Jadi ketika saya set goal tiba-tiba saya nggak mencapai itu, saya sedang lelah gitu, ibaratnya kalau anak sekarang bilangnya lagi ini kehabisan energi gitu ya. Bagaimana saya Capek-capeknya. recharge energi gitu, akhirnya Charge energy. beberapa kali ya saya mengontak teman-teman, saya belajar ya kembali ke dunia saya dulu yang ketika di situ saya energi saya itu sangat full gitu, saya sangat optimis gitu, biasanya larinya ke situ gitu. Pinter cari cara bagaimana kita tetap ongoing di map kita, tetap di route kita gitu. Berarti lingkungan pertemanan itu juga sangat penting. Sangat penting, penting, ingat goals, cari pertemanan yang sefrekuensi, yang saling support. Nah itu insya Allah goalsnya akan dapat dan kita tetap akan powerful menuju goals itu. Perlu digarisbawahi ya teman-teman itu. Iya, di bold garis miring ya. Kalau bisa dicatat. Catat. Oke. Oke, pernahkah Ibu Putri maupun Ibu Ria melakukan kesalahan? Ketika di sekolah di sini kita Kamu dulu deh. Banyak. saya pernah nggak bawa buku ya, saya Sebagai siswa ini kayaknya teman-teman ini mengarahkan kita untuk ingat masa lalu. Iya. Ya, Flashback lagi. flashback. Iya. Saya banyak saya pernah telat itu Pak Faisal ya di depan langsung ke malam hati sendiri ya. langsung ketakutan. Sama lupa bawa apa ya, bawa buku pelajaran kayaknya. Bagi saya itu kesalahan fatal. Saya itu kan well prepare gitu lah orangnya ya. Semua itu sudah terprepare itu sebelumnya itu. Tiba-tiba ada yang satu ketinggalan gitu kayak, "Hah, buku ketinggalan, aku harus bagaimana ini?" Sangat panik waktu itu. Kalau Mbak Putri mungkin lebih ini beragam nih. Beragam banyak ceritanya ya. Kalau kita harus paham nih makna dari kesalahan. Kesalahan itu kan ketika kita tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama atau yang sudah menjadi aturan bersama. So, kita mau melihatnya dari mana nih? Kalau contoh zaman saya sekolah dulu tentu banyak ya, ada terlambat, ada apa namanya? Ya terlambat itu sering nggak bawa barang ketinggalan. Namun saya dari sekian banyak 3 tahun kesalahan yang saya lakukan di sini sebagai siswa yang saya selalu terngiang dan ingat, dan itu juga saya sampaikan ada tertulis di majalah itu juga, ketika upacara pengumuman untuk siswa berprestasi gitu kan, saya share di sini aja nggak apa-apa ya, kita tahadus bil hikmah saja. Untuk siswa berprestasi saat itu ternyata ada nama saya gitu. Ini sengaja nggak ya? Sengaja lah gitu. Ada nama saya karena saya pikir kan udah rapot udah selesai ya, kayak kelas meeting santai aja gitu. Saya tuh pakai sepatu yang tidak warnanya gitu. Saya pakai waktu itu pakai sepatu warna merah. Benar-benar full, Sangat mencolok sekali mencolok itu. dan itu colorful coverage, enggak terus merahnya mungkin di ujung aja, enggak, benar-benar merah gitu. Kaos kakinya kuning pula. Itu jauh dari aturan, Ibu. Jauh banget sekali ini. Tapi saya punya interpretasi, saya punya arti memaknai bahwasanya ini kelas sudah longgar gitu kan. Jadi kelas meeting ini kan termasuk fun juga ya, setelah kita tes gitu nggak sih, kayak ya udah pirantinya tak bikin santai gitu kan, pakai sepatu merah upacara, ada nama saya disebut, maju saya. Waktu itu nggak BK yang deketin saya, Pak Agus, karena memang kami ada kedekatan karena saya sering ikut band kali ini yang musik-musik begitu kan. Langsung on the spot kaki saya diinjak plek pakai tungkak, atau nggak tungkak, set habis ditungkak nggak nyari tungkak, pakai tumit, betul, pakai tumit diinjak plus diputer kanan kiri double banget. ya itu yang juga mungkin adik-adik viewers juga yang ada di rumah, memang pola pendidikan yang berbeda dari tahun ke tahun kan. Kalau saat itu saya diinjak kakinya itu ya sudah begitu, saya bisa menerima. Barangkali kalau sekarang menjadi cerita yang bisa berbeda, tapi apapun itu saya yakin lembaga pendidikan dan guru-guru pasti menginginkan kebaikan untuk putra putrinya, untuk siswa-siswanya. Nah saat itu metodenya begitu nih. Jadi ini kisah yang
tahadusul hikmah saja, saya ada cerita yang bisa diambil kebaikannya, soal cara itu macam-macam. Memang saya yang teringat memang diinjaknya gitu, karena saya memang benar-benar kata adik tadi jauh banget dari aturan. Ya saya mengakui kesalahan saya begitu kan. Ya itu kan tadi saya sampaikan, komitmen, tanggung jawab. Akhirnya saat itu apa terus kemudian saya menangis di tempat, kemudian saya takut balik kanan, enggak. Saya tukar sepatu dengan teman di belakang saya. Dan saya maju. Artinya, yuk kita selesaikan masalah itu saat itu juga. Iya kan? Harus berani. Itu kan ya itu bagian dari komitmen. Pinjem ya. Saya ganti sepatu pakai hitam, so saya ke depan. Minta maaf, oke. Harus banget. Itu. Selama 3 tahun ini tadi kan sudah bercerita pengalamannya, lalu proses-prosesnya bagaimana. Betul. Sangat menarik sekali Kayak buat meja reuni juga ini sih, kayak cerita-cerita masa lalu ya. Seneng. Tapi banyak juga hikmah yang kita ambil, Cak. Oh gitu ya? Teman-teman juga itu. Iya. Lalu boleh dong dikasih tahu teman-teman seberapa menariknya nih sekolah di MTS Negeri 1 Kota Semarang ini. Maria dulu deh. Sekolahnya bagus gitu, kita nggak akan ketinggalan sains, nggak akan ketinggalan agama gitu. Bagus, bisa bersaing gitu loh di dunia yang sekarang semakin mengglobal ya gitu. Prestasi anak-anak sekarang juga luar biasa gitu ya Mbak. Betul sekali. Oke, kalau saya menurut saya bersekolah di madrasah, bersekolah di MTS Negeri 1 Semarang harus menjadi sebuah pilihan pertama, karena madrasah bisa mencetak generasi bangsa yang unggul dalam ilmu sains dan juga membentukkan akhlakul karimah yang baik, tidak juga lepas dari pembentukan skill-skill soft skill seperti ini juga diasah. Jadi kenapa kita tidak bersekolah di MTS Negeri 1 Semarang saja gitu ya? Sangat seimbang sekali. Yes, balance. Oke. Terima kasih kepada Ibu Putri dan Ibu Ria yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara dan memberikan semangat serta motivasi kepada teman-teman sekalian. Wah, menarik sekali ya, Cak ya. Iya dong. Topik dan bintang tamu kita kali ini tuh good banget, Cak. Good ya. Pecah ya? Pecah podcast kita ya? Banget. Iya dong. Iya dong. Viewersnya naik nih, Bu. Naik dong. Naik. Terus nih. Nanti saya akan share juga ke wali murid. Siap, terima kasih. Saya ingat nanti sama sekolahnya. Nggak masalah, kan kompetisinya baik ya. Baik. Artinya begini, MTS Negeri 1 Semarang bisa melahirkan alumni yang juga mengelola madrasah misal. Oh iya. Bukan untuk bersaing tapi bersanding. Iya kan gitu. Siap bersanding dengan SMP-SMP yang Yang lainnya top juga. betul. Betul. Top global. Tidak terasa waktu kita sudah habis nih, Cak. Ya, dengan terpaksa kita akhiri podcast kali ini ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepet sih?